Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Setiap umat Buddha ataupun yang lain membuat altar leluhur, diberi foto, kemudian di depannya ditaruh bermacam-macam saji-sajian makanan-makanan yang terpilih, yang terbaik, seolah-olah ini dipersembahkan, seolah-olah ini bisa dikonsumsi, dimakan oleh yang telah meninggal. Memang ada pendapat seperti itu, ya, sekalipun sebetulnya jumlahnya juga tetap juga yang 5, nanti sampai selesai juga tetap 5, ya, tidak pernah berubah. Namun ada yang mengatakan yang dimakan, yang diserap itu saripatinya. Maka ada sebuah cerita, makanan selesai dipakai untuk sembahyang kematian itu rasanya hambar, ya, tidak ada rasa lagi. Yang tadinya manis rasanya jadi hambar, tidak ada rasa lagi. Demikian pula sayuran maupun nasi itu jadi hambar, ya. Itu ada pendapat seperti itu, ya. Kita tidak bisa menyalahkan pendapat seperti itu. Dalam kenyataannya, setelah saya mendapatkan cerita atau bertanya langsung, itu biasanya ceritanya juga seperti itu. Pernah saya coba, ya, orang dari tempat lain, saya kasih persembahan dari altar, gimana rasanya apel, ya, itu lu biasanya apel itu rasanya manis, ini kok sepo, kan gitu. Ya, setelah dari persembahan itu. Kemudian di wihara-wihara para karyawan-karyawan itu juga biasa makan. Kok persembahan untuk altar kematian dengan altar Buddha, altar Kuan Im kok beda rasanya. Kalau di altar Buddha, ya, bekasnya itu tetap manis. Kalau di altar kematian kok rasanya beda. Lebih-lebih sembahyang habis ulambana itu kebanyakan juga rasanya itu sepo, tidak manis lagi, ya. Jadi kita pun secara pasti tidak tahu arwah itu bisa menyerap atau tidak, namun bisa juga dicoba. Kalau diserap berarti kan ada berkurang, ditimbang saja, ya. Persembahan itu sebelum dipersembahkan timbangannya berapa, nanti setelah untuk persembahan timbangannya itu berkurang atau tidak. Kalau diserap berarti berkurang, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol, melalui persembahan-persembahan ini adalah sebagai alat bakti, alat mengungkapkan bakti terima kasih yang hidup kepada yang telah meninggal. Ketika beliau masih hidup, ya, sebagai rasa bakti kita kepada orang tua, kita beri makan, kita beri pakaian maupun sarana-sarana yang lain. Bentuk perhatian kita kepada yang telah meninggal, tidak melupakan, ya, apa ketika belum masih hidup. Ungkapan itu disimbolkan kita memberi makanan-makanan ini. Semakin sering, semakin banyak seseorang yang telah meninggal disimpatiki keluarga yang masih hidup, itu arwah itu akan mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki oleh arwah itulah akan membantu seseorang terlahir di alam bahagia. Kalau kondisi arwah itu menderita karena melihat yang hidup, yang ditinggal putra-putrinya itu, putra-putrinya melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas, itu akan mengkondisikan arwah itu menderita. Lihat setelah ditinggal mati orang tua, keluarganya tidak rukun, tidak harmonis. Ini akan menimbulkan kondisi arwah itu akan menderita. Jadi singkatnya Bapak Ibu, anak itu mau membuat surga dan neraka bagi orang tuanya itu sebetulnya gampang. Ketika hidup maupun setelah meninggal, ketika kita jadi anak yang alim, kita telah membuat surga bagi orang tua kita. Orang tua senang. Ketika kita jadi orang yang jahat, anak yang jahat, ya, yang berperilaku buruk, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Demikian pula Bapak Ibu, istilah pelimpahan jasa dalam agama Buddha itu sebetulnya bukan kebaikan Bapak Ibu diberikan kepada yang telah meninggal, namun Bapak Ibu
Melakukan hal-hal yang baik, yang terpuji akan mengkondisikan, akan membahagiakan orang tua itu, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun setelah meninggal. Itu yang akan membantu seseorang terlahirnya di alam bahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan niat baik keluarga yang pada 1 tahun ini secara pasti kita tidak tahu alam seperti apa yang saat ini didiami oleh almarhum ini. Namun seandainya leluhur kita atau orang tua yang telah meninggal terlahir di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban anak untuk mendukung, membantu dengan pelimpahan jasa, dengan memberi rasa simpatik sehingga akan menciptakan rasa bahagia bagi leluhur. Dan rasa bahagia bagi leluhur itu akan mendorongnya terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian orang tua, sekalipun mungkin anak-anak sudah bisa mandiri semua, bisa cari makan sendiri, namun bagaimanapun juga karena sudah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, tetap menimbulkan duka, tetap menimbulkan penderitaan. Karena seseorang yang berkumpul sekian lama membentuk kemelekatan dalam diri kita. Kita masih jadi orang biasa, ya. Ketika berpisah dengan orang yang dicintai, kita menderita. Ketika kita berkumpul dengan orang yang kita benci, kita menderita. Kedua-duanya, maka Buddha pernah berpesan, jangan pernah mencintai dengan sangat, jangan pernah membenci dengan sangat. Kedua-keduanya itu sumber penderitaan bagi kita, karena kita sebagai manusia masih biasa. Namun bagi orang yang bijaksana, tadi Sang Buddha mengatakan anicca dikolah sumber derita, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Apa yang ada sekeliling kita, orang tua kita apapun, itu sebagai sumber penderitaan apabila kita tidak bisa menerima perubahan yang terjadi dalam diri orang lain maupun dalam diri kita. Dalam diri kita ada perubahan-perubahan, rambut hitam jadi putih, kita menderita, kita stres. Yang tadinya orang tua bisa bersama-sama dengan kita, akhirnya berpisah dengan kita. Kita tidak mengharapkan perpisahan itu, kita menderita. Bagaimana agar kita tidak menderita karena perpisahan? Kita menerima hukum perpisahan itu sebagai hukum alami. Itu baru kita tidak pernah menderita karena hukum perubahan. Semoga Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum, mendorongnya untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dengan terlaksananya acara 1 tahun peringatan almarhum Om Ormende ini atas nama keluarga, semoga keluarga merasa puas dan lega karena bisa menunjukkan rasa bakti yang tinggi kepada yang telah tiada, orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga, orang yang pernah berkorban untuk keluarga. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kolo lalui lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu.